adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Feva dalam sekolah minggu online. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik di rumah penuh dengan sukacita untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Nah adik-adik, tema sekolah minggu hari ini adalah dengarlah dan lakukanlah. Kira-kira apa yang harus kita dengar dan lakukan? Ayo sama-sama kita belajar dalam sekolah minggu kita hari ini. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita dengan penuh semangat, kakak undang adik-adik semua berdiri dan kita sama-sama menyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Silakan duduk adik-adik. Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa sahabat anak-anak, terima kasih ya Bapa karena kasih setiamu yang masih memberkati kami sehingga pada hari ini kami kembali lagi boleh bersama-sama bersekolah minggu walau hanya lewat sekolah minggu online saja ya Bapa. Bapak berkati sekolah minggu kami pada hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik ya Bapa, dan biarlah kami dengan penuh sukacita boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian arti kehadiran-Mu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Angel dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Sudah siap dengar firman Tuhan? Suaranya kurang semangat nih adik-adik. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita ambil sikap doa, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat setiap penuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mendengar
mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dan biarlah Tuhan, kami tidak hanya sekedar untuk mendengar, tetapi kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Tapi sebelum itu adik-adik, Kak Angel ingin adik-adik melihat beberapa gambar bangunan di samping Kak Angel saat ini. Yang pertama ada Shanghai Tower atau menara Shanghai yang ada di Cina, yang memiliki tinggi 632 meter dan terdiri dari 121 lantai. Yang kedua ada Burj Khalifa yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, yang mempunyai tinggi 828 meter dan memiliki 160 lantai. Dan yang ketiga adik-adik, yang paling tinggi adalah The Greek Tower yang ada juga di Dubai, memiliki tinggi sekitar 1000 meter. Dari ketiga bangunan tadi adik-adik, manakah ya yang paling tinggi? Tentu saja The Greek Tower yang ada di Dubai yang memiliki tinggi sekitar 1000 meter. Wah, tinggi sekali ya adik-adik. Nah, tapi pernahkah adik-adik berpikir bahwa suatu ketika bisa saja terjadi hujan yang lebat, angin yang kencang, ataupun banjir melanda bangunan-bangunan tersebut? Apakah bangunan-bangunan tersebut dapat bisa terus berdiri kokoh, ataukah bangunan tersebut bisa saja roboh? Menurut adik-adik? Nah, tentu saja adik-adik, bangunan tersebut tidak akan roboh. Karena apa? Karena bangunan-bangunan tersebut memiliki fondasi atau dasar yang sangat kuat. Untuk itu adik-adik, Kak Angel mau juga mengundang adik-adik sekali lagi untuk menonton video proses pembangunan fondasi atau dasar dari The Greek Tower.
Nah, adik-adik, video yang barusan adik-adik tonton adalah proses dari pembangunan menara The Greek Tower yang ada di Dubai. Mereka membangun mulai dari fondasi atau dasar bangunan tersebut. Nah, adik-adik, lihat kan tadi di video bahwa mereka mendatangkan begitu banyak orang untuk membangun bangunan tersebut. Dan adik-adik tahu orang-orang tersebut itu adalah orang-orang pilihan atau orang-orang yang pintar di bidangnya. Kemudian mereka juga mendatangkan bahan-bahan pilihan yang sangat terbaik untuk membangun dasar dari The Greek Tower tadi. Dan mereka juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat membuat bangunan tersebut berdiri kokoh. Nah, lewat firman Tuhan hari ini juga kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun fondasi yang kuat. Nah, adik-adik, untuk itu kita buka Alkitab ya. Kita buka tadi dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di bawah perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan kali ini Kak Angel mau tanya, apakah adik-adik mau menjadi seperti orang yang bijak atau adik-adik memilih untuk menjadi orang yang bodoh? Kalau adik-adik memilih untuk menjadi orang yang bijaksana atau yang pintar, maka adik-adik harus terus mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Tapi apabila adik-adik memilih untuk menjadi orang yang bodoh, berarti adik-adik cukup saja untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak usah melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, manakah yang adik-adik pilih? Pasti kita semua akan memilih untuk menjadi orang yang pintar atau bijaksana. Jadi ketika masalah datang dalam hidup kita, kita bisa tetap berdiri kokoh. Tetapi kalau kita memilih untuk menjadi orang yang bodoh, ketika masalah itu datang, kita mudah rubuh, kita mudah dihanyutkan oleh masalah, dan akhirnya kita gampang untuk merasa kecewa. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di dalam sekolah minggu online minggu depan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan kali ini. Amin. Adik-adik, kita semua akan berdoa syafaat bersama. Untuk itu, mari kita lipat tangan dan menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat orang tua kami. Engkau berkati juga setiap kami yang mungkin saat ini terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, biarlah Engkau boleh menyembuhkan kami semua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk penyebaran virus corona yang saat ini semakin menjadi-jadi di tempat kami. Tuhan menyertai, memberkati, biar kami semua boleh terhindar dari virus ini. Kami menaruh masa depan kami, cita-cita kami, pendidikan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih banyak kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu Orang yang Pintar. Setelah ini jangan kemana-mana karena ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.